sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Hatiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya Kau beri. Kakiku melompat bagimu, selamatku baru setiap pagi. Aduh, udah jam berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan Mandi? gosok gigi. Aduh, Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Selamat pagi Lausasa. Selamat pagi Lausa Ikan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ketemu lagi hari ini untuk Memuji Tuhan. Oke, betul. Kita akan bersama-sama. Lausa, hari ini kok kayaknya panas sekali Lausa ya. Panas ya Lausa ya. Iya, rasanya matahari hari ini bersinar. Nah, jadi kita juga harus seperti matahari, kita harus bersinar. Kita akan memuji Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes lagi. Matahari bersinar terang, anak kecil pergi sekolah minggu untuk bernyanyi dan memuji Tuhan. Yes, 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 yes. Oke. Ya, hari ini udah senang Lausa? Sudah senang. Udah panas, udah senang. Sekarang kita akan Kita berdoa doa dulu, Lausa. sebelum kita lanjut ya Lausa Betul. ya. Yuk kita sama-sama adik-adik ya. Kita semua berdoa. Satu Lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami
kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pimpin kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Lause, tadi adik-adik belum dibawa berdiri, mereka ya kayaknya masih pada duduk. Yuk Iya, kita ajak mereka ya. Iya, adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan lagi ya. Lagunya memuji Tuhan selalu. Iya, kita harus selalu memuji Tuhan ya. Bukan hanya hari Minggu tetapi setiap hari. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya, seneng ya sekarang kita bisa memuji Tuhan. Bisa memuji dan memuliakan Tuhan, Lause. Betul, Lause. Nah, sekarang kita mau ada lagu baru, Lause. Iya, kita belajar bersama, Lause ya. Iya, belajar bersama lagu baru. Kita pelan-pelan ya, Lause ya. Oke. Joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. Sekali lagi. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. And the joy of the Lord is my strength. Ya, kita semua bersuka ria, bersuka cita. Mukanya semua senyum ya, nggak ada yang ngantuk ya. Betul. Nah, sekarang sekarang kita mau persembahan, Iya, Lause. Kita siapin celengan kita. Terus Betul, kalau misalkan celengannya udah penuh, bisa minta tolong papi mami untuk transfer atau scan QR code-nya. iya, Nah, kita siapin ya. mempersiapkan persembahan, kita mau menyanyikan lagu yang Everything I Am. Masih inget gak adik-adik lagunya? Kita nyanyi sama-sama ya, Lause ya. Iya, yuk adik-adik kita nyanyi ya. Semua pasti bisa. Everything I am, everything I'll be, Everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. sekali lagi. Everything I am, Everything everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord. And do it thankfully. Thankfully, Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Adik-adik, kita sudah nyanyi. Sudah memberi persembahan. Nah, saatnya Kita sekarang akan kita mau berdoa. Ya adik-adik yuk. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk uang yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan yang pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga berkati papa mama yang memberikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, tadi kita sudah nyanyi. Betul. Sudah memberi persembahan. Betul. Tiba saatnya kita mau apa, Lause? Mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu dari mana, Lause? Dari Alkitab, Oh, dari Lause. Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sret, 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 sret. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Ya, adik-adik, selamat mendengarkan Firman Tuhan. Sekarang duduk yang manis, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang main-main. Hai adik-adik, hari ini Lause Xiaoqing mau menceritakan satu berita sukacita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Kembali lagi di acara Kak Intong News. Hari ini saya akan membawakan satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa ya? Tapi sebelumnya kita undang dulu narasumber kita yang melihat peristiwa itu secara langsung. Kita panggilkan Ibu Pelayan. Hai, halo. Ibu, Selamat pagi adik-adik. selamat pagi. Ibu, terima kasih sudah mau datang Terima kasih, ya. saya juga sudah diundang. Iya Ibu, langsung nih. Jadi ada peristiwa besar apa sih sampai adik-adik di rumah harus tahu? Ya, ada satu peristiwa yang sangat luar biasa di satu pesta pernikahan. Oh, Terjadi satu mujizat. mujizat. Peristiwa apa Bu? Mujizatnya itu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Wow, tapi tunggu bentar ya Bu. Saya mau memberitahu dulu adik-adik ya, di rumah. Mujizat itu tuh artinya apa sih? Nah adik-adik, mujizat itu artinya suatu peristiwa yang tidak masuk akal dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mujizat. Mujizat itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia loh ya. Betul ya Bu? Betul. Nah adik-adik sudah tahu kan apa ya artinya mujizat? Jadi lanjutin Bu, ceritanya gimana ya? Air menjadi anggur. Anggur, oh buah anggur maksudnya? Bukan. Nah, air itu anak-anak bukan air putih menjadi buah anggur seperti ini, bukan. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan mengubah air biasa menjadi air anggur seperti ini yang biasa diberikan kepada tamu-tamu undangan di pesta pernikahan. Biasanya kan ya, kalau dari buah anggur ini menjadi air anggur harus
proses, diperas bertahun-tahun lamanya supaya mendapatkan anggur yang terbaik. Tapi saat itu air itu menjadi anggur yang terbaik pada waktu yang sama. Kok bisa ya adik-adik? Coba dong ibu jelasin lagi kapan, di mana gitu loh. Ya, saat itu kan ada satu pesta pernikahan besar di kota Kana di tanah Galilea. Karena tamu undangannya sangat banyak dan pestanya begitu besar, kami pelayan-pelayan sibuk melayani. Nah, pada saat kita melayani, pada saat kita sudah menyajikan semua makanan, kami kaget, air anggurnya habis di tengah pesta yang masih berlangsung. Tapi Bu, mau nanya nih ya, emang kenapa sih kalau anggurnya habis? Bilang aja, maaf ya anggurnya sudah habis. Gak bisa. Kalau di pesta pernikahan itu, ketika air anggurnya habis, itu sangat memalukan sekali buat pemilik pesta, buat pengantin. Malu sekali kalau sampai air anggurnya menjadi habis. Oh, ternyata malu ya Betul. kalau habis. Jadi tidak boleh terjadi. Terus gimana dong kalau habis? Kan prosesnya lama. Betul, saat itu kan kami bingung ya. Apa yang harus dikerjakan? Tidak ada lagi yang bisa dijamu. Tidak ada yang bisa lagi diberikan kepada para tamu. Saat itu Ibu Maria, ibunya Yesus, tahu hal itu. Lalu ibunya Yesus memberitahukan kepada Yesus apa yang terjadi. Terus waktu Tuhan Yesus sudah tahu, Tuhan Yesus bilang apa? Nah, sebelumnya ibunya Yesus itu mengatakan kepada kami pelayan-pelayan, "Hai pelayan, lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan, perbuatlah itu." Oh, terus ibu dan teman-teman pelayan lainnya mau gitu mengikuti perintah Tuhan Yesus? Ya, sebetulnya kami juga bingung. Pertama kami kan bingung, air anggur habis. Lalu tiba-tiba disuruh mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kan kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus itu. Iya ya. Tapi kami menurut loh, kami mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kok keren banget sih mau ikut padahal gak tahu perintah Tuhan Yesus apa. Terus gimana deh Bu? Tuhan Yesus mengatakan begini, "Hai para pelayan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh." Hah? Buat apa Bu? Suruh diisi air sampai penuh. Iya. Untuk apa kami butuh air anggur? Bukan air biasa. Tapi kami, saya dan teman-teman pelayan tetap mengikuti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu kami mengisi tempayan-tempayan itu sampai penuh. Waktu udah diisi sampai penuh, dibiarkan saja? Atau diapain? Oh tidak. Lalu kami disuruh Tuhan Yesus untuk membawa isi tempayan itu kepada pemimpin pesta. Karena pemimpin pesta itu bertanggung jawab untuk berlangsungnya pesta pernikahan. Jadi air itu dibawa kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Lalu pemimpin pesta itu mencicipi. Wah, ketika itu pemimpin pesta mengatakan, "Ini adalah air anggur yang terbaik dan enak sekali." Wah, kami kaget sekali. Air putih lalu diminum menjadi air anggur yang sangat enak sekali. Wah, kok bisa ya Bu? Seperti Iya. yang Ibu bilang tadi, air anggur itu lama banget prosesnya. Betul. Terus supaya rasanya yang terbaik butuh waktu yang lama banget, bisa bertahun-tahun loh adik-adik. Nah, betul sekali. Wah. Nah, perlu diketahui ya. Biasanya di dalam pesta pernikahan, air anggur yang baik itu diberikan di awal pesta. Tapi ini ketika pesta terus berlangsung sampai mau selesai, pemimpin pesta, pemilik pesta, pengantin memberikan anggur yang masih baik sekali. Itu sangat menggembirakan. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Wah, tapi
Tunggu dulu Bu, Tuhan Yesus yang kita percaya sih emang maha kuasa ya. Betul. Dapat melakukan mujizat juga, hebat sekali. Tapi Ibu sadar enggak? Ibu dan pelayan-pelayan lainnya itu sudah melakukan hal yang baik dan benar loh. Gak tahu apa ya, kan kami juga pelayan-pelayan. Kami tidak melakukan apa-apa selain kami melayani tamu. Nah, Ibu itu tadi itu sudah mau mengikuti perintah Allah. Sudah mau T-A-A-T, taat pada perintah Allah. Walaupun ya Ibu nggak tahu harus apa. Walaupun Ibu juga nggak tahu harus ngapain. Betul, untuk apa ya? Ibu juga berani membawa air putih ke pemimpin acara pernikahan. Padahal mungkin saja Ibu dimarahi. Betul. Iya, Ibu luar biasa sekali. Terima kasih. Adik-adik di rumah juga belajar ya dari Ibu pelayan ini yang mau selalu T-A-A-T, taat kepada Tuhan Yesus. Bisa dengan apa coba? Bisa dengan taat pada papa mama di rumah, taat sama guru-guru di sekolah, dan juga bisa taat sama lause-lause di sekolah minggu. Nah, kalau adik-adik taat, Tuhan Yesus itu jadi senang. Terus selain itu, Ibu tahu nggak Tuhan Yesus bisa apa kalau kita taat? Wah, Tuhan Yesus kan senang. Jadi kita walaupun masih kecil bisa memuliakan nama Tuhan. Betul, adik-adik bisa memuliakan nama Tuhan dengan taat kepada Tuhan. Bahkan nih ya adik-adik, Tuhan Yesus bisa menggunakan adik-adik walaupun masih kecil untuk melakukan hal-hal yang besar karena adik-adik mau T-A-A-T sama Tuhan. Nah adik-adik, acara Kak Imtong News sudah mau selesai. Tapi sebelumnya kita berpisah dulu ya sama Ibu pelayan. Dadah Ibu. Terima kasih Mari sudah datang. sama-sama. Dadah adik-adik, sampai jumpa lagi. Iya. Nah adik-adik, sekarang kita mau tulis statement dulu ya. Kita mulai dari God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is the Lord. Jesus loves you and me. God is Almighty. Nah, kita ulang sekali lagi ya adik-adik. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Jesus is the Lord. Jesus loves you and me. God is Almighty. Nah adik-adik, hari ini kita mau hafalkan satu ayat hafalan yang baru. Diambil dari Lukas 18 ayat 27. Oke, dari Lukas 18 ayat 27. Isinya, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah adik-adik, kita udah dengarkan satu berita. Kita juga sudah tulis statement dan menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong ajar kami agar kami mau menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita itu gimana? Lausa? Allah yang besar, Terus Allah kita itu kuat, perkasa. betul. Tidak ada
Allah lain kayak Allah kita. Betul. Allahnya adik-adik juga. Yuk kita semua nyanyi, semua berdiri ya. Iya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan mengubah air menjadi air anggur untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang siap menolong pada waktunya. Demikian juga Tuhan Yesus pasti akan menolong anak-anak yang percaya padanya sesuai dengan waktunya. Anak-anak, hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan membuat sebuah tempayan. Bahan-bahan yang diperlukan: gunting, kertas warna, kertas coklat, double tip, atau lem. Anak-anak yang masih kecil, orang tua dapat menolong, membantu dengan membuat pola dan menggunting. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah besar, bisa mulai belajar menggunting. Pertama-tama, orang tua membuat persegi panjang dari kertas putih. Kertas itu kita bagi dua, satu berwarna putih dan setengahnya lagi akan berwarna ungu. Selanjutnya kita akan membuat tempayan. Buatlah pola tempayan pada kertas coklat yang sudah dilipat menjadi dua. Jadi seperti ini. Kemudian kita membuat lubang kotak di salah satu sisinya. Sedangkan sisi yang lain kita membuat sobekan kecil di kiri kanan dari pola tersebut. Gunanya untuk memasukkan kertas warna putih ungu yang tadi sudah dibuat. Jadilah seperti ini. Kemudian tugas anak-anak adalah merobek-robek kertas dan menghias tempayannya. Tempayan yang sudah jadi dapat digunakan sambil bercerita tentang Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Saat air belum menjadi anggur, warna kertasnya putih. Kemudian waktu air berubah menjadi air anggur, kertasnya bisa ditarik dan jadilah warna ungu. Jadilah seperti ini. Nah, Lose, tadi kita sudah puji Tuhan. Iya, betul. Sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, sudah memberi Persembahan juga sudah. Iya.
Nah, sebelum kita berpisah ya Lause, kita mau nyanyi dulu. Nyanyi apa Lause? Yang goodbye. Tapi goodbye-nya kita ketemu lagi Lause minggu depan ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Iya ya. Yuk kita akan nyanyi ya adik-adik ya. Goodbye. Goodbye, goodbye to you and you and you. Goodbye, may God bless you. Goodbye to you and you and you. Goodbye, may God bless you. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Lagi, dadah. Yohanes 4 ayat 9b. Telah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah bagi dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Harangnya, God bless you. Terima kasih sudah mengucap syukur. Monika 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lukas 15 ayat 10. Ada apa? Sukacita Pada malaikat karena satu orang satu orang berdosa yang 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 1 Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya.
Matius 1 ayat 23 B. Dan kita akan menamakan dia siapa? Yang berarti Allah cari kita. Yohanes 4 ayat 9b. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Orang-orang yang menamakan dia semuanya yang berarti Allah menyertai kita. Satu Yohanes abad ayat 9 B. Allah mengutus anak tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Lukas 15 ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena ada satu orang yang berdosa bertobat. Lukas 15 ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. 15 ayat 10. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. The Lord lift his countenance upon